Kali ini kita akan membahas materi dan contoh-contoh soal kinematika dengan analisis vektor sebagai subbab dari materi gerak parabola fisika kelas 10. Tapi sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa tekan dulu tombol subscribe-nya supaya nggak ketinggalan update terbaru tentang konten fisika atau matematika lainnya dari saya. Oke, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama kita akan bahas dulu konsep vektor posisi, kecepatan, dan percepatan pada gerak dua dimensi tentunya. Nah, vektor posisi, kecepatan, dan percepatan itu dinyatakan sebagai berikut. Kalau vektor posisi itu lambangnya R ya. R sama dengan XI tambah YJ untuk vektor posisi dua dimensi. Kemudian kalau kita turunkan sekali vektor posisi ini kita peroleh kecepatan. Kecepatan ini sama dengan Vxi tambah Vyj. Vx untuk komponen kecepatan searah sumbu X, dan Vy untuk komponen kecepatan searah sumbu Y. Dan A atau percepatan yang merupakan turunan pertama fungsi kecepatan atau turunan kedua dari fungsi posisi. Ini kalau kita uraikan sama dengan Axi tambah Ayj. Ax searah sumbu X dan Ay searah sumbu Y. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga tentang kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Sebelumnya telah kita bahas bahwa definisi dari kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan dibagi selang waktu. Jadi posisi akhir dikurangi posisi awal dibagi selang waktunya. Nah, kalau kecepatan sesaat kayak gimana nih? Kecepatan sesaat itu merupakan turunan pertama dari fungsi posisi atau R terhadap waktu. Kita juga akan bahas percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Kalau percepatan rata-rata itu merupakan perubahan kecepatan dibagi selang waktu, ya, yaitu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktu. Dan untuk percepatan sesaat itu merupakan turunan pertama dari fungsi kecepatan. Nah, di sini kita membutuhkan konsep turunan sedikit, ya. Jadi kita akan bahas dulu sedikit tentang turunan. Nah, misalnya kita punya fungsi fx sama dengan k. K itu suatu angka ya atau bilangan. Kalau kita turunkan sekali, ini sama dengan 0. Kemudian, kalau kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat n, kita turunkan sekali, nanti pangkatnya pindah ke depan jadi n, kali x pangkat n kurangi 1. Jadi pangkatnya nanti ngurangin 1. Nah, sebagai ilustrasi, perhatikan beberapa contoh berikut ini. Kita punya fungsi fx sama dengan 2. Kalau kita turunkan sekali, jadi 0 ya. Kemudian, kita punya fungsi fx sama dengan 5x. Ini pangkat 1 kan? Berarti kalau kita turunkan, 1 kali 5 ya 5 gitu ya. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan 5x pangkat 2, nanti 2-nya pindah ke depan. Jadi, 2 kali 5, 10 kan? 10x pangkat 2 kurang 1 ya 1. Lagi, fx sama dengan negatif 3x pangkat 3. 3-nya pindah ke depan. Jadi negatif 3 kali 3, negatif 9, x-nya awalnya pangkat 3, jadi pangkat 2, ngurangin 1. Satu lagi, fx sama dengan setengah x pangkat negatif 2. Jadi gimana tuh? Iya, negatif 2-nya pindah ke depan, negatif 2 per 2, ya negatif 1. X pangkat negatif 2 dikurangi 1, jadi negatif 3, gitu. Nah, supaya lebih jelas tentang kinematika dengan analisis vektor ini, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, posisi sebuah benda dinyatakan dengan persamaan dalam vektor posisi ya. Vektor posisi sebagai fungsi waktu di sini sama dengan 7ti tambah 9t plus 3t kuadrat j. Dan setelah benda bergerak selama 2,5 second, maka kelajuannya menjadi titik-titik meter per second. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, karena yang ditanyanya adalah kelajuan, itu merupakan turunan pertama dari fungsi posisi ini, ya. Jadi kita harus cari vektor kecepatan saat t-nya sama dengan 2,5 second. Caranya gimana kalau kita diberikan fungsi posisi? Ya, kita turunkan sekali. Jadi V sama dengan dr per dt, ya. 7t kalau kita turunkan, hilang t-nya, jadi 7 aja, 7i. Kemudian 9t kita turunkan, jadi 9. 3t pangkat 2, 2-nya pindah ke depan. 2 kali 3, 6 kan?
T-nya awalnya pangkat 2 jadi pangkat 1. Jadi 7I tambah 9 plus 6TJ. Nah, saat T-nya sama dengan 2,5 second, berarti kita substitusikan T sama dengan 2,5 ini ke yang ada variabel T-nya. Berarti V saat T-nya 2,5, ini sama dengan 7I tetap, ditambah 9 tambah 6 kali 2,5. Nah, berarti V saat T-nya sama dengan 2,5 second, ini jadi 7I tambah 24J. Yang ditanya adalah besar kelajuannya jadi berapa? Ya berarti tinggal Pitagoras aja. Besar kelajuan sama dengan akar dari 7 kuadrat tambah 24 kuadrat. Ini kalau kita hitung ya 25 meter per second. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah yang C. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Gerak sebuah benda memiliki persamaan posisi 8T min 4I tambah negatif 3T kuadrat tambah 6TJ. Semua besaran dalam SI. Nah, pernyataan yang berkaitan dengan gerak benda ditunjukkan oleh nomor berapa aja. Jadi kita harus cek satu per satu. Nah, gimana caranya? Nah, di sini benda bergerak berubah beraturan. Kita cek benar atau salah kira-kira. Nah, di sini kita harus cek kecepatannya dulu. Kecepatan itu merupakan turunan pertama dari fungsi posisi. Ya, jadi V sama dengan dr per dt. Kalau kita turunin, di sini 8T min 4, 8T jadi 8, 4-nya jadi 0 ya. Jadi kita tulisnya 8 aja, 8I, tambah negatif 3T pangkat 2, nanti 2-nya pindah ke depan. Jadi negatif 3 kali 2 ya negatif 6. T-nya awalnya pangkat 2 jadi pangkat 1. Kemudian 6T, kalau kita turunkan ini jadi 6 aja. Ya, jadi 8I tambah negatif 6T plus 6J. Nah, kalau kita lihat V yang searah sumbu X ini konstan 8 terus. Tapi yang searah sumbu Y ini bergantung sama waktu, ya. Bergantung sama variabel T. Jadi tentu salah, bukan bergerak berubah beraturan. Kenapa? Karena kalau Vx-nya konstan tapi Vy-nya ini berubah-berubah, yaitu gerak parabola, ya. Lintasan parabola kan seperti itu. Kecepatan searah sumbu X-nya konstan, tapi untuk komponen kecepatan yang searah vertikalnya dia akan bergantung sama T, variabel waktu di sini. Jadi harusnya gerak parabola. Nah, kita cek pernyataan yang kedua. Punya koordinat awal negatif 4,0. Benar atau salah? Ya berarti tinggal kita substitusi aja T-nya 0 ke persamaan posisi yang ini. Berarti 8 kali 0 ya 0 dikurangi 4I tambah 3 kali 0 kuadrat tambah 6 kali 0 ya 0 ya 0J. Jadi berapa nih? Ya negatif 4I tambah 0J. Atau kalau kita tulis dalam koordinat jadi negatif 4,0. Cocok? Bener nggak? Ya bener ya. Yang ketiga, setelah 1 second delta R-nya atau perpindahannya itu 5 meter. Di sini kita harus cari dulu posisi saat T-nya sama dengan 1 second. Berarti kita substitusi T-nya 1 ke fungsi posisi yang ini. 8 kali 1 dikurangi 4. 8 kurang 4 ya. Tambah negatif 3 kali 1 kuadrat itu negatif 3. Tambah 6 kali 1 itu 6. Nah, berarti ini sama dengan 8 kurang 4 ya 4. Negatif 3 tambah 6 ya 3 ya. Nah, berarti di sini untuk mencari perpindahannya delta R itu sama dengan R saat T-nya sama dengan 1 dikurang R saat T-nya sama dengan 0. Berarti R saat T-nya 1 berapa tuh? 4,3 ya. Berarti 4I tambah 3J dikurangi R saat T-nya 0 itu negatif 4,0. Yang I kita kurangkan dengan yang I jadi berapa tuh? 4I tambah 4I ya 8I ya. 3J dikurangi 0J ya 3J. Nah, berarti untuk mencari besar perpindahan tinggal Pitagoras aja. Delta R-nya akar 8 kuadrat tambah 3 kuadrat ini akar 73. Akar 73 apakah sama dengan 5 meter? Tentu tidak. Jadi salah pernyataan ketiga gitu. Pernyataan yang keempat sekarang. Setelah T-nya 1 second, kecepatannya jadi 8 meter per second. Nah, gimana nih ngeceknya? Ya kita substitusi aja T-nya 1 ke fungsi kecepatan yang ini, kecepatan sesaat ini berarti ya. 8I tambah negatif 6 kali 1 tambah 6. Jadi berapa tuh? 8I tambah 0J. Ya kalau kita hitung besar kecepatannya
Ya tinggal Pitagoras aja ya, hasilnya 8 meter per second. Benar atau salah? Iya, benar. Jadi yang benar di sini adalah nomor 2 dan nomor 4. Sehingga jawaban yang tepat di sini C. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Sebuah roket mainan bergerak serentak dalam arah horizontal menurut persamaan X sama dengan 5T dan Y sama dengan 3T pangkat 2 dengan X dan Y dalam meter dan T dalam second. Nah, tentukan vektor posisi roket pada saat T-nya sama dengan 2 second diukur dari posisi awal 0,0 besar dan arahnya. Yang B, vektor kecepatan besar dan arahnya saat T sama dengan 2 second. Dan yang C, vektor percepatan besar dan arahnya saat T sama dengan 2 second. Nah, kita jawab dulu soal yang A. Untuk menghitung vektor posisi saat T-nya sama dengan 2 second, maka ya udah RT ini sama dengan 5T. Kita kasih vektor satuan I untuk persamaan posisi pada sumbu X dan vektor satuan J untuk persamaan posisi pada sumbu Y. Ya, jadi 5TI tambah 3T pangkat 2J. Nah, saat T-nya sama dengan 2, berarti kita tinggal substitusi aja T-nya 2 ke sini. 5 kali 2I tambah 3 kali 2 kuadrat J. Jadi berapa tuh? Ya, 10I tambah 12J ya. 10, 3 kali 4 kan 12. Nah, sudah seperti itu saja. Kemudian, untuk menghitung besar vektor kecepatan saat T-nya sama dengan 2 second, ya tinggal Pitagoras aja. Akar, kita ambil 10-nya, pangkatin 2, tambah 12, pangkatin 2. Ini kita hitung sebentar, akar berapa tuh? 100 tambah 144, ya akar 244 meter. Ya sudah, seperti itu saja. Dan untuk arahnya, berarti tinggal theta sama dengan tan inverse dari komponen posisi searah sumbu Y itu 12 per 10. Tan inverse 12 per 10, tan inverse 1,2. Ini bukan sudut istimewa, dan kalau kita hitung mesti pakai kalkulator, jadi nanti kita akan peroleh tetanya itu adalah 50,2 derajat. Seperti itu. Nah, sekarang soal yang B. Vektor kecepatannya. Kalau vektor kecepatan, itu merupakan turunan pertama dari vektor posisi, ya. Berarti ini kita turunin nih. 5T kita turunin, 3T pangkat 2 juga kita turunin sekali. Jadi VT-nya, kalau kita turunkan 5T, ini jadi 5. Kita turunkan 3T pangkat 2, ini jadi 6T, teman-teman. Ya, kalau saat T-nya sama dengan 2 second, ya tinggal kita substitusi aja T-nya 2 ke sini, ya. Berarti ini ganti ya, harusnya V saat T-nya sama dengan 2. 5-nya tetap ya, 5I. Yang ada variabel T-nya aja, kita ganti T-nya 2. Jadi 6 kali 2, 12J. Jadi V saat T-nya sama dengan 2, di sini adalah 5I tambah 12J. Ya, ini vektor kecepatannya. Kalau yang ditanya besar kecepatannya, besar vektor kecepatan, maka besarnya ini sama dengan akar 5 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. Kita hitung sebentar, kita peroleh besar kecepatannya itu 13 meter per second. Arahnya berarti theta sama dengan tan inverse dari komponen Y atau kecepatan searah sumbu Y dibagi kecepatan searah sumbu X, 12 per 5. Itu jadi 67,4 derajat. Ini juga bukan sudut istimewa, jadi kita mesti hitungnya pakai kalkulator. Kemudian vektor percepatan, ya, saat T-nya sama dengan 2 second. Kita turunkan sekali fungsi kecepatan yang ini. 5I tambah 6TJ, ini kalau kita turunkan 5I, ini jadi 0I. 6TJ kalau kita turunkan jadi 6J. Saat T-nya sama dengan 2 second, kan udah nggak ada lagi variabel T di sini. Ya udah, berarti A saat T-nya sama dengan 2, ya 6J meter per second kuadrat aja. Ya, kemudian besar vektor percepatan saat T-nya sama dengan 2 second di sini, ya besar A itu sama dengan akar 0 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2, ya 6 meter per second pangkat 2. Kalau arahnya, berarti theta sama dengan tan inverse komponen sumbu Y-nya 6, komponen sumbu X-nya 0. 6 per 0 tahingga. Tan berapa coba yang tahingga? 90 derajat kan? Berarti nanti arahnya itu tegak lurus gitu. Kemudian contoh soal yang keempat. Vektor posisi sebuah partikel diberikan oleh RT sama dengan XTI tambah YTJ
Kemudian xt-nya ini sama dengan at plus b, dan yt-nya sama dengan ct pangkat 2 plus d. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1/8, dan D-nya 1 meter ya. Nah, kita akan jawab dulu satu persatu, dimulai dari yang A dulu. Untuk vektor posisi dari titik asal saat T sama dengan 2 second, maka di sini RT-nya itu kan sama dengan 1T plus 1 I plus per 8T pangkat 2 plus 1J. Jadi A, B, C, D-nya kita pindahin ke sini ya. Yang X-nya itu jadi 1T plus 1, yang Y-nya itu jadi 1/8T pangkat 2 plus 1. Nah, saat T-nya sama dengan 2 second ya berarti R2 ini sama dengan, kita ganti variabel T-nya semua sama 2. Jadi 2 tambah 1 I tambah 1/8 kali 2 pangkat 2 tambah 1J gitu. Hitung sebentar, jadi kita peroleh nanti 3I tambah 3/2J. Ya. Karena dihitungnya dari titik asal, berarti ya udah seperti ini saja jawabnya. 3I tambah 3/2J. Kemudian, jarak partikel dari titik asal saat T-nya sama dengan 2 second. Kalau yang ditanya jarak, berarti tinggal akar dari 3 kuadrat tambah 3/2 kuadrat. Dari titik asal ya, kalau dari titik asal berarti kan yang ini dikurangi 0, yang 3/2-nya juga kurangi 0. Jadi seperti ini. Kita hitung sebentar, kita peroleh nanti jaraknya itu adalah 3/2 akar 5 meter. Nah, sebagai ilustrasi kita perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, posisi awal partikel itu bukan di 0,0 tapi di 1,1. Kenapa? Karena saat T-nya sama dengan 0, kita masukin T-nya 0, R0, 1I tambah 1J, berarti di 1,1. Posisi akhirnya ini di 3I tambah 3/2J. Berarti di X-nya 3, di Y-nya ini 1,5 ya. Nah, yang disebut sebagai jarak partikel dari titik asal saat T-nya sama dengan 2 second itu garis yang warna hijau ini ya. Dari titik 0,0 ke posisi akhir. Kemudian kita jawab soal yang B. Nah, masih dengan gambar yang sama ya. Kita diminta untuk menentukan perpindahan dan kecepatan rata-rata dalam selang waktu T sama dengan 0 second sampai T-nya sama dengan 2 second. Nah, kalau perpindahan, berarti delta R-nya ini garis yang warna merah. Perpindahan, saat T-nya 0 sampai T-nya 2, berarti posisi awalnya saat T-nya sama dengan 0, ini sama dengan 1I plus 1J. Saat T-nya 2, berarti kita ganti aja di sini variabel T-nya dengan 2, jadi 3I plus 3/2J. Tadi kan kita udah hitung ya. Kemudian delta R-nya yang merupakan perpindahan yang ini. Dari posisi akhir dikurangi posisi awal ya, kalau perpindahan. Berarti 3I tambah 3/2J dikurangi 1I tambah 1J. Itu jadi 2I tambah 1/2J. Nah, kemudian kalau ditanyanya besar perpindahan, akar 2 pangkat 2 tambah setengah pangkat 2 aja. Kita hitung sebentar, kita peroleh nanti akar 17/2 meter. Nah, setelah kita menghitung perpindahan, kita bisa menghitung kecepatan rata-rata, teman-teman. Yang definisinya merupakan perpindahan dibagi selang waktu. Ya udah tinggal kita substitusi aja akar 17/2-nya sebagai delta R, dan selang waktunya dari 0 sampai 2 ya 2 ya. Akar 17/2 dibagi 2 ya akar 17/4 meter per second. Seperti itu. Nah, sekarang yang C. Persamaan umum kecepatan dari fungsi posisi seperti ini, kita turunkan sekali, kita dapat persamaan umum kecepatan partikel. Yuk kita turunin sama-sama. V sama dengan dr per dt. 1T kita turunkan jadi 1. 1 yang ini diturunkan jadi 0 ya. Jadi 1I tambah, yang ini 1/8T pangkat 2, 2-nya pindah ke depan. 2 kali 1/8 kan jadi 1/4. T-nya awalnya pangkat 2 jadi T pangkat 1. 1 yang di sini kalau diturunin habis ya. Jadi 1I tambah 1/4TJ meter per second. Nah, kemudian setelah kita dapat persamaan umum kecepatan partikel, kita bisa menentukan kecepatan dan kelajuan partikel saat T-nya sama dengan 2 second. Nah, tentuin dulu kecepatan partikel. Kalau yang ditanya kecepatan partikel sesaat, berarti di sini kita tinggal ganti aja variabel T-nya dengan 2 second. Kita nyatakan dalam notasi vektor. Jadi 1I tambah 1/4 kali 2J. Ini kalau kita hitung sebentar, ya kita peroleh V saat T-nya 2 ini adalah 1I tambah setengah J. Sudah seperti itu saja. Kalau yang ditanyanya kelajuan partikel sesaat, berarti di sini kita cari limit dari delta R per delta T. Untuk delta T-nya menuju 0.
Dengan kata lain, ini tuh dari 1 pangkat 2 tambah setengah pangkat 2. Hitung sebentar, kita akan peroleh nanti V SAT-nya 2 itu adalah setengah akar 5 meter per second. Ya. Kemudian soal yang E, mengapa jarak partikel pada soal A tidak sama dengan perpindahan pada soal B? Nah, kenapa coba? Nah, jarak partikel pada soal A itu diukur dari titik asal, teman-teman. Titik asal itu 0,0 titik origin. Atau 0i tambah 0j. Tadi kan kita udah hitung. Hasilnya itu adalah 3/2 akar 5. Ya. Ini jaraknya dari titik asal. Tapi perpindahan pada soal B itu diukur dari keadaan awal. Kalau keadaan awal berarti T-nya sama dengan 0. Saat T-nya sama dengan 0 kan kita juga udah hitung tadi. 1i tambah 1j. Ya. Sehingga nanti delta R-nya itu akar 17/4. Ya jelas aja ini alasannya. Gitu. Soal F. Kenapa kecepatan pada soal B tidak sama dengan kecepatan pada soal D? Alasannya karena kecepatan rata-rata itu berlaku dalam selang waktu tertentu. Jadi delta T-nya tidak sama dengan 0. Kayak soal B, di sini kan diminta untuk kita hitung kecepatan rata-rata dalam selang waktu dari T-nya 0 sampai 2 second. Tapi kalau kecepatan sesaat itu berlaku saat waktu tertentu aja. Atau delta T-nya ini menuju 0. Sehingga kita perlu menggunakan turunan untuk menghitung kecepatan sesaat. Seperti itu. Oke, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal kinematika dengan analisis vektor fisika kelas 10 kali ini. Berikut ini ada satu soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Silahkan dicoba. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.